Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Putra. Saya adalah mahasiswa kimia angkatan 2024 dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap artikel saya yang telah saya buat pada video ini yang merupakan tugas akhir dari matkul Bahasa Indonesia. Untuk alur dan pembahasannya sendiri, saya membagi menjadi seperti ini: pendahuluan, metode penelitian, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, penutup, hingga daftar pustaka. Untuk yang pertama, itu ada bagian pendahuluan yang didahului oleh latar belakang. Sebagai mahasiswa kimia, itu kami perlu memahami bahwa teori atom seperti model Bohr itu memang berhasil menjelaskan sebagian kecil dari fenomena atom, seperti spektrum garis hidrogen. Tapi model ini tuh tidak cukup untuk menjelaskan fenomena lain seperti struktur halus spektrum, integritas garis-garis spektrum, serta perilaku elektron dalam atom-atom yang lebih kompleks. Sehingga model atom klasik ini dianggap ketinggalan zaman. Dan terdapat model terbaru yang dikembangkan, yaitu model mekanika kuantum, yang dimana pendekatan kuantum ini sangat penting dan salah satu alat utamanya itu adalah persamaan Schrödinger. Persamaan ini itu menggambarkan keadaan kuantum suatu partikel yang dalam bentuk fungsi gelombang. Ketika diterapkan pada atom hidrogen, persamaan ini tidak hanya menghasilkan tingkat energi yang sesuai dengan hasil eksperimen, tetapi juga memberikan gambaran spasial tentang kemungkinan keberadaan elektron melalui bentuk orbitalnya. Karena atom hidrogen yang paling sederhana terdiri dari satu proton dan satu elektron, maka sangat ideal untuk dijadikan model awal dari penerapan teori kuantum ini. Sehingga inilah menjadi alasan mengapa topik ini sangat relevan bagi mahasiswa kimia seperti saya. Kemudian dari penjelasan saya sendiri yang tadi saya sampaikan, muncullah pertanyaan, yaitu bagaimanakah penerapannya pada struktur atom hidrogen untuk menjelaskannya, yang dimana ekuivalen dengan tujuan penelitian ini yaitu menerapkan persamaan Schrödinger untuk menjelaskan tingkat energi elektron dan bentuk orbital dari atom hidrogen itu sendiri. Kemudian untuk kontribusi kajian penelitian ini, yaitu diharapkan pertama untuk mahasiswa-mahasiswa lain mendapatkan penjelasan teoritis dan matematis tentang bagaimana struktur atom, khususnya atom hidrogen ini bisa dipahami melalui persamaan Schrödinger. Sebenarnya tidak hanya mahasiswa, itu terbuka untuk siapa saja yang ingin mengetahui. Jadi ini seperti memberikan pemahaman baru, yaitu tentang model atom terbaru. Yang kedua, kajian ini berfungsi sebagai penguat pemahaman ilmiah yang khususnya dalam mengaitkan antara teori kuantum dan bukti eksperimen seperti spektrum emisi atom. Lebih jauh lagi, pembahasan ini juga menjadi landasan untuk membuka teori-teori terbaru, karena model-model kuantum ini baru dikeluarkan oleh para penemu gitu. Ini merupakan model-model yang paling baru, sehingga diharap ini bisa menjadi jalan pintas untuk memahami model terbarukan itu. Kemudian untuk metode penelitian, saya mendapatkan informasi dari pustaka. Jadi saya mencari informasi dengan studi pustaka, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah tercapainya persamaan Schrödinger itu diterapkan pada struktur atom hidrogen. Dan sumber yang saya ambil itu adalah dari e-book dan jurnal. Kemudian untuk tinjauan pustaka itu saya mendapatkan 3 penelitian terdahulu, yang mana penelitian pertama itu dilakukan oleh Supriyadi, Aris, dan Nurdiana pada tahun 2006. Mereka menggunakan
Oh ya, dengan judul penerapan persamaan Schrödinger dalam model atom hidrogen, mereka menggunakan metode FEM. Mereka melakukan penelitian itu secara numerik dengan mendapatkan hasil-hasil tersebut dengan tingkat kesalahan hanya 3-5% dan membuktikan bahwa FEM itu adalah metode yang efektif dengan metode numerik yang mendekati solusi Schrödinger. Untuk penelitian yang kedua dilakukan oleh Aziz dan Abdullah pada tahun 2015 dengan judul Teknik Pemisahan Operator dan Pendekatan Spektral sebagai Solusi Persamaan Schrödinger bergantung waktu pada atom hidrogen. Metode yang digunakan berbeda dengan yang pertama tadi, yaitu menggunakan pendekatan spektral dan transformasi Householder dengan metode QR. Fokusnya itu adalah persamaan Schrödinger bergantung pada waktu, membuktikan itu. Kemudian hasilnya adalah algoritma numerik stabil dan konvergen cepat serta lebih efisien dibanding metode FEM. Kontribusinya adalah alternatif solusi komputasi tingkat energi atom hidrogen. Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Mustafidah dengan judul Analisis Perbandingan Metode Analitik dan Numerik dalam Persamaan Schrödinger, yang mana metodenya adalah pendekatan analitik dan numerik, dan kontribusinya ini adalah penelitian ini adalah jembatan antara pendekatan ruang, posisi, dan momentum. Oke, berikutnya untuk landasan teori ini ada dua, yaitu persamaan Schrödinger dan atom hidrogen. Dari hasil dan pembahasannya sendiri, yaitu saya mendapatkan poin-poin penting, yaitu bagaimana persamaan Schrödinger itu dapat digunakan dan menjelaskan struktur atom hidrogen secara menyeluruh. Pertama, dari penyelesaiannya sendiri, itu kita memperoleh bahwa tingkat energi elektron bersifat diskrit dengan rumus yang tertera En sama dengan minus 13,6 elektron volt per N kuadrat, dan N ini sendiri adalah bilangan kuantum utama. Kemudian fungsi gelombang itu memberikan bentuk orbital seperti 1s, 2p, dan sebagainya. Dengan nilainya itu tuh adalah fungsi gelombang di kuadrat yang menunjukkan probabilitas keberadaan elektron. Lebih dari itu, hasil dari persamaan Schrödinger digunakan untuk menjelaskan konfigurasi elektron dalam unsur lain, termasuk prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Ini menjadi dasar dalam memahami tabel periodik dan sifat kimia unsur. Selain itu, penerapan persamaan Schrödinger juga berperan dalam teori ikatan kimia. Misalnya dalam molekul H2, orbitalnya 1s dari dua atom hidrogen saling tumpang tindih dan membentuk orbital ikatan sigma. Kesimpulannya, semua poin dalam rumusan masalah telah terjawab. Persamaan Schrödinger menjelaskan struktur atom hidrogen secara teori, matematis, dan fisis, serta terbukti secara eksperimen. Ini bukan hanya penting untuk ilmu dasar, tapi juga relevan untuk teknologi seperti kimia, komputasi, spektroskopi, material berbasis kuantum. Oke, untuk penutupnya adalah persamaan Schrödinger ini akhirnya bisa menjelaskan tingkat energi elektron diskrit dan bentuk orbital sp secara spasial tentang struktur atom hidrogen. Dan persamaan Schrödinger ini telah menjadi dasar dari konfigurasi elektron, ikatan kimia, dan kimia kuantum. Dan bagi saya, saran dari saya adalah karena penelitian ini bersifat studi pustaka, maka penting untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan dengan metode numerik, menggunakan metode seperti FEM atau sebagainya yang merupakan metode numerik. Dan saya menyarankan agar pemahaman konsep ini bisa dipahami dengan menyeluruh, maka saya sarankan modul pembelajaran visual dan interaktif itu diberikan. Tujuannya agar yang membaca itu lebih memahami konsep orbital. Itu saja dari saya.
Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan, referensi